Ya, jadi memang urus bola itu harus orang gila sebenarnya. Mengurus sepak bola itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Saya ingin mengajak juga kepada teman-teman pengusaha, khususnya yang berada di Kota Kendari, yang gila bola, yang mari kita bersama-sama membesarkan sepak bola di Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Sobat Podcast Bisa Jadi. Senang sekali saya Acing kembali hadir di hadapan Anda dalam podcast Bisa Jadi. Bisa dong! Tepuk tangan buat kita semua. Baik, nah seperti biasanya ya dalam podcast Bisa Jadi kami pastinya mendatangkan narasumber atau teman-teman ngobrol yang bakal memberikan banyak informasi menarik nih kepada Sobat Podcast Bisa Jadi dimanapun Anda berada. Dan spesial di hari ini saya bakal bahas sesuatu yang berhubungan dengan sepak bola tentunya. Sudah bersama dengan anggota eksekutif Komite Askot PSSI Kota Kendari, ada Bang Ermilian Modo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Mbak Acing. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Baik, sehat ya? Sehat. Sehat pastinya. Bang, kesibukan akhir-akhir ini ngapain aja nih Bang? Akhir-akhir ini kebetulan wira swasta, jadi selalu sibuk. Selalu sibuk Iya. ya? Wah, berarti luar biasa dong. Berarti kita berterima kasih nih Bang sudah menyempatkan hadir pastinya buat ngobrol-ngobrol di sini. Kita bakal bahas soal sepak bola khususnya di Kota Kendari ya Bang ya. Oh, iya. Baik. Nah, tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa Bang Emil ini merupakan anggota eksekutif Komite Askot PSSI Kota Kendari. Nah, mungkin di awal sebelum kita masuk soal bahas bolanya nih Bang Iya. di Kota Kendari ini, mungkin kita boleh diperkenalkan dulu secara umum tentang anggota eksekutif Komite Askot PSSI Kota Kendari itu sebenarnya seperti apa Bang? Oh iya. Terima kasih. Mungkin kalau bicara bola mungkin lebih santai aja. Iya, Ya. betul. Dan saya sedikit informasi terkait PSSI bahwa kami ini pengurus baru ya. Iya. Pengurus baru di beberapa bulan lalu baru terbentuk. Untuk Kota Kendari itu Bang? Ya, Oke. Ketua PSSI Kota Kendari, kemudian ada wakil, kemudian di bawah wakil itu ada Exco Iya. PSSI yang terdiri 7 orang. Kemudian Kemudian di bawah Exco itu pengurus-pengurus. Seperti itu. Oke, berarti salah satunya ya Abang ini ya Iya. yang menjadi exco-nya itu. Iya. Dan pastinya memiliki tanggung jawab nih terkait sepak bola yang Betul. ada di Kota Kendari tentunya. Nah Bang, untuk Askot PSSI Kota Kendari sendiri nih, sekarang lagi ada program apa nih Bang? Untuk program PSSI sekarang ini yang kita concern itu adalah terkait pengembangan pemain-pemain di usia dini. Oke. Di under 10, di under 12, 15, dan 17. Seperti itu. Jadi kenapa? Karena kan Kota Kendari ini sebenarnya punya banyak potensi pemain-pemain sepak bola. Seperti itu. Jadi yang dimana PSSI juga punya tanggung jawab untuk bisa bagaimana mengembangkan adik-adik kita supaya bisa menjadi pemain sepak bola. Seperti itu. Baik, berarti under 10 tadi ya Bang ya Iya, yang ada dicari. di bawah umur 10 Di tahun. bawah umur 10 tahun yang sedang mulai diasah begitu Iya. kemampuannya. Jadi kan kebetulan sebulan lalu kan baru terlaksana Villanesia, salah satu program agenda dari Villanesia bersama PSSI untuk bagaimana bisa minimal tidak kompetisi usia dini itu berjalan. Oke. Iya, karena tingkat peminatnya cukup besar di Kota Kendari. Baik. Ya. Nah, untuk mencari bibit-bibit tentunya seperti program yang sudah disebutkan Bang Emil tadi bahwa saat ini sedang fokus mencari anak-anak di usia di bawah 10 tahun untuk menjadi pastinya akan diasah dan Iya. memiliki ketertarikan tentunya Betul. terhadap sepak bola. Iya. Nah, itu cara nyarinya gimana, Bang? Jadi gini, kebetulan di Kota Kendari itu kan kalau kita berkeliling di lapangan sepak bola, di Benua, di Puatu, bahkan di lapangan KONI itu kan banyak SSB sekarang yang terdaftar atau menjadi anggota PSSI. SSB itu boleh di ini Bang apa? Sekolah sepak bola. Oke, Jadi sekolah kebetulan sepak bola. SSB ini mempunyai banyak anak-anak di bawah umur 10 tahun, bahkan usia 5 tahun pun ada yang mungkin dari orang tuanya diperkenalkan memang sepak bola, diberikan semacam kegiatan ekstra, mungkin untuk bisa bagaimana mengembangkan minatnya seperti itu. Oke, Ya, berarti cara penjaringannya gimana tuh? Apakah dengan dilihat cara bermain mereka atau seperti apa?
Kalau untuk seleksinya, kecuali mungkin ada semacam kompetisi tingkat nasional yang akan mewakili daerah, Mm-mm. jadi dari PSSI mungkin akan apa namanya semacam melakukan seleksi. Itu pun Oke. dari SSB yang ada di Kota Kendari seperti itu. Nah, kalau SSB di Kota Kendari ini ada banyak nggak sih, Bang? Banyak, Oh tapi iya, ya, tapi kalau untuk yang sekarang yang berada di naungan PSSI kurang lebih 10 SSB di dalam Kota kota. Kendari tuh. Iya, iya, Oh, baik. Nah, saya sebenarnya baru tahu nih, Bang, ternyata iya. di Kendari tuh ada banyak Banyak, SSB. banyak, banyak SSB. Baik. Nah, informasi nih buat Iya, orang tua juga pastinya yang mungkin iya, lihat anaknya nih suka main sepak iya bola betul. gitu. Nah, bisa dimasukin tuh ke SSB yang Iya, sudah ada di Kota Kendari yang pasti berada di bawah naungan PSSI iya Kota betul. Kendari. Iya. Oke. Nah, untuk SSB yang berada di bawah naungan Kota Kendari itu, Bang, caranya mereka tahu bahwa ini di bawah naungan EPSSI itu gimana? Sebenarnya kalau untuk khususnya para orang tua yang ingin apa namanya memasukkan anak-anaknya di SSB, itu Mm-mm. kan sebenarnya dari sekian banyak SSB yang ada di bawah PSSI itu sudah bisa kelihatan lah yang di lapangan Benua itu ada. Hmm. Kemudian juga di lapangan Buatu, bahkan di luar kota Kendari seperti lapangan Ranome itu pun ada. Hmm. Seperti itu. Jadi sebenarnya pada intinya adalah dari kalau kita bicara bola kan anak-anak sekarang itu kan ini banyak yang gemari Sepak bola. bermain bola, apalagi Betul. dengan mereka sering saksikan mungkin video-video di handphone apa Iya, segala betul. macam. Jadi Mm-mm. mereka muncul ketertarikan seperti itu. Jadi sebenarnya para orang tua juga yang ingin meningkatkan bakat anak-anaknya ya silakan Iya. dibawa ke ini lapangan terdekat dari rumah. Oh, berarti langsung ke lapangan aja ya. Iya, Mungkin seperti kalau itu. lagi lihat ada yang latihan, mungkin nah Iya, tanya-tanya aja tuh di iya situ. betul. Jadi Misalkan, kalau SSB itu Kentara, iya. pasti banyak anak-anak. Hmm, Kemudian juga ada pelatih atau asisten situ. iya. Baik. Nah, kalau untuk sekarang nih, Bang, di Kota Kendari Iya, sendiri nih, Abang melihat anak-anak kita yang punya ketertarikan ya, atau adik-adik kita nih yang iya. punya ketertarikan terhadap sepak bola itu seberapa besar sih, Bang? Antusiasnya sangat besar, antusiasnya. Jadi sebenarnya begini, ini kan khususnya Kota Kendari, kita kan belum punya klub profesional Iya. yang berlaga di Liga 1 dan Liga 2. Jadi kita masih bermain di Liga Amatir Liga 3. Mm-mm. Jadi sebenarnya eh, dengan banyaknya antusias anak-anak kita atau adik-adik kita di usia belasan itu sebenarnya jadi modal buat kita. Jadi modal buat kita karena kan begini, di PSSI itu juga ada klub Hmm. yang terdaftar untuk bisa mengikuti kompetisi amatir Liga 3. Iya. Jadi sebenarnya pemain-pemainnya juga dari SSB ini Hmm. kebanyakan seperti itu. Apalagi kalau untuk Liga 3 itu kan nanti bertandingnya antar klub yang sudah terdaftar di PSSI yang mungkin terdiri dari 17 kabupaten kota. Seperti itu. Jadi kita punya banyak pemain sebenarnya itu salah satu tujuannya. Kalau Hmm. kompetisi di usia belasan dan usia dini tidak ada, itu malah repot sebenarnya. Oh, Jadi oke. kita tidak punya pemain yang berkualitas seperti Hmm. itu. Baik, itulah mungkin kenapa dari PSSI Kota Kendari sendiri Iya, menjaringnya memang dari usia muda ya, Bang. iya betul. Iya, Biar ya mereka terbiasa dan juga pastinya terbiasa. kalau sudah semakin muda diajarkan pada saat mereka remaja nanti Iya, itu kemampuannya bisa lebih lah begitu. lebih cocoknya itu berkesinambungan. Nah, Iya, betul. berkesinambungan mulai usia 10, 12, 15, 17 sampai tingkat senior. Seperti itu. Ya, baik. Nah, Bang, kalau kita melihat nih terkait sepak bola di Kota Iya, Kendari ini secara umum, kita nggak bicara lagi soal bibit-bibit nih. iya, iya. Soal sepak bolanya, Abang sendiri melihat seperti apa perkembangan kita? Begini, sebenarnya minat dan perkembangan sepak bola hari ini itu sudah sangat besar di Kota Kendari. Cuman mungkin kekurangannya kita pertama belum memiliki yang saya sampaikan tadi, kita belum memiliki klub profesional yang berlaga di Liga 1 dan Liga 2. Ya. Inilah sebenarnya menjadi PR dari PSSI. Karena begini, sekarang untuk menghasilkan klub yang saya sampaikan tadi itu butuh biaya besar dan keterlibatan, minta maaf, sekarang pemerintah sudah tidak ikut campur lagi untuk di persoalan klub-klub sepak bola. Oh, Tidak seperti dulu, iya. dibiayai oleh APBD. Hmm. Sekarang
itu diperlukan peran pengusaha, Baik. perusahaan swasta, atau bahkan orang yang mau berinvestasi dalam dunia sepak bola, khususnya di Kota Kendari. Dan ini butuh biaya besar. Ya, seperti itu. Baik, berarti memang kita masih terkendala, ya mungkin aturan yang berubah tadi juga Iya, ya Bang betul, ya. iya. Terkait mungkin yang dulu mendapat dukungan dari pemerintah, Iya. sekarang mungkin tidak lagi. Harus lebih mandiri. Oke. Iya. Jadi sekarang gini, kalau yang suka bola tidak sebatas suka. Kalau mau mengurus bola lebih serius harus gila bola. Tanda kutip gila bola. Karena apa? Mengurus sepak bola itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan kalau kita mau berinvestasi, itu tadi kalau kita bicara ingin bisnisnya, itu kan ada modal dan modalnya kan harus kembali. Itu cukup panjang sebenarnya prosesnya. Jadi memang urus bola itu harus orang gila sebenarnya. Oke. Iya. Yang gila bola ya. Gila bola. Kalau tidak gila bola agak susah sebenarnya. Oke. Iya. Tapi ada beberapa faktor yang bisa sepak bola di Kota Kendari itu bisa kita kembangkan ya. Baik. Nah, kalau untuk sekarang ini sendiri nih Bang, tadi kan sempat disebutkan bahwa yang menjadi kendala adalah bisa dibilang donatur kali ya kita nyebutnya, betul, begitu, untuk mendukung begitu. Nah, kalau sekarang di Kota Kendari gimana? Apakah sudah ada yang mulai tertarik atau memang masih mencoba membentuk jati diri sepak bola di Kota Kendari gitu? Jadi kalau saya lihat perkembangannya di Kota Kendari, kebetulan juga saya salah satu pengusaha punya kepedulian terhadap sepak bola. Jadi memang kita sebagai boleh dikata pengusaha lokal itu mau tidak mau harus kita mengeluarkan biaya pribadi untuk memajukan sepak bola kita. Karena kalau tidak seperti itu memang agak susah. Karena begini, sebenarnya kita punya potensi ada di Sulawesi Tenggara. Karena apa? Kalau berbicara dari swasta, kita kan ini daerah pertambangan sebenarnya. Betul. Salah satu contoh ya, Persipura. Persipura itu dibayar oleh sama Freeport. Jadi untuk biaya akomodasi segala macam itu dari sana. Nah, cuman memang kalau untuk kita bicara lebih umum lagi ya, wilayah Sultra, memang harus ada kerjasama antar stakeholder. Pemerintah daerah itu sebenarnya masih sangat dibutuhkan perannya. Betul. Kemudian dari asosiasi, dari kami PSSI, kemudian juga yang terakhir itu pengusahanya yang mau mengurus bola dan atau misalnya yang mau mengeluarkan juga biaya untuk urus sepak bola. Seperti itu. Baik. Iya. Dan memang masih ada beberapa kendala juga ternyata ya Bang. Iya, kalau itu kendala di sepak bola kita, dan itu bisa dibilang salah satu kendala yang cukup berpengaruh juga begitu terhadap kemajuan, dan ya kita harapkan setelah ini bisa mendapat perhatian begitu dari pihak-pihak yang gila bola tadi, pastinya bisa mendukung agar kita juga punya klub profesional juga dari kota kita begitu, untuk biar kalau kita nonton di TV itu nggak hanya dari kabupaten tetangga atau provinsi tetangga gitu, tapi kita juga punya sendiri begitu, Kendari Pride gitu. Baik. Nah, balik lagi ke bibit-bibit tadi nih Bang. Saya pengen tahu juga nih, kalau sampai sekarang ini melihat kemampuan bibit-bibit yang tadi yang sudah ada di SSB atau mungkin yang sudah mulai dilirik oleh PSSI Kota, itu seperti apa Bang? Jadi begini, untuk kita bisa melihat hasil, memang harus kompetisinya berjalan. Betul. Jadi beberapa bulan lalu kan kami dari PSSI sudah melakukan rapat kerja untuk PSSI di 4 tahun ke depan, bahwasanya kompetisi under 10, 12, 15, 17 itu harus rutin berjalan setiap tahun. Karena untuk melihat hasil, memang kompetisi harus berjalan. Dan cuman latihan tanpa ada kompetisi. Dan satu lagi, kami dari PSSI sebenarnya berterima kasih kepada komunitas-komunitas sepak bola yang ada di Kota Kendari. Karena apa? Meskipun misalnya di satu waktu itu kompetisi PSSI tidak sedang berjalan, tetapi animo teman-teman komunitas ini sangat tinggi. Bahkan mereka memutar kompetisi sendiri di internal masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya Kota Kendari ini gila bola.
Seperti itu. Cuman dukungan aja kali ya yang masih Memang kurang Pak, ada begitu. beberapa faktor yang memang Iya. menjadi apa namanya PR buat PSSI sebenarnya untuk Baik. bisa ini. Yang Ya. masih harus ya dipikirkan bareng-bareng Betul, gitu. Bakal ya. gimana nih cara menjawab Iya. tantangan-tantangan ini atau Betul. kendala-kendala yang ada begitu. Iya. Baik. Oh ya, soal komunitas bola tadi. Berarti memang komunitas-komunitas bola di Kendari ini juga punya peran juga ya Bang ya untuk Sangat besar. iya. Sangat besar peran teman-teman komunitas. Jadi yang tadinya kompetisi yang diputar resmi oleh PSSI sudah berhenti misalnya, tetapi ada muncul lagi kompetisi yang diputar oleh komunitas-komunitas antar fans klub itu banyak sering terjadi. Baik. Biasa mungkin yang pertandingan futsal atau beda lagi? Kalau futsal kan beda. Oke. Kalau ke futsal kan dia lapangan kecil, sedangkan ini tapi Lapangan komunitas untuk lapangan besar itu banyak. Banyak seperti itu. Baik. Nah, kalau untuk PSSI sendiri dia tuh kompetisinya tiap berapa kali, Bang? Jadi terlepas dari rapat kerja yang sudah dilakukan oleh PSSI Kota, kita kan akan memutar under 10, 12 kan sudah. Ya. Kemudian akan menyusul under 15 dan under 17. Dan kompetisi resmi sebenarnya itu kompetisi yang langsung yang dilaksanakan oleh PSSI seperti Liga 1, 2 dan 3. Oke. Ya, karena kita belum ada klub profesional, kita memutar Liga 3-nya. Seperti itu. Jadi ini langsung dari PSSI Prop Sultra yang dimana melibatkan PSSI 17 kabupaten kota untuk menjalankan kompetisi Liga 3 yang diikuti oleh klub yang terdaftar resmi di PSSI. Oke. Dan klub yang akan berpartisipasi di dalam Liga 3 tersebut. Seperti itu. Baik, berarti memang saat ini kita masih di Liga 3-nya aja ya, Iya, Bang? di Liga 3. Baik, nah semoga selanjutnya bisa ke Liga 2 bahkan Liga 1 juga deh untuk Kota Kendari tentunya. Itu amin. mimpinya kami. Ya. Baik. Nah, Bang, dari tadi juga sempat diceritakan bahwa yang menjadi fokusnya PSSI Askot PSSI Kota Kendari apa gitu. Targetnya nih, Bang. Target yang paling dalam waktu dekat ini yang paling pengen dicapai itu apa, Bang? Sebenarnya kalau untuk target jangka pendek ini adalah bagaimana semua kompetisi yang sudah direncanakan itu bisa terlaksana. Mengingat kompetisi Liga 3 itu kan akan berjalan mungkin di akhir tahun atau di awal tahun 2023. Yeah. Jadi ini juga bisa menjadi bibit untuk klub-klub yang akan berlaga di Liga 3, utamanya di under 17 seperti itu. Jadi kalau untuk target jangka pendeknya bagaimana kompetisi ini yang sudah direncanakan itu bisa terlaksana. Oke. Seperti itu. Itu di jangka pendek. Kelompok umur. Di kelompok umur tadi yang under 10 tadi gitu ya. Oke, kalau target jangka panjangnya, Bang? Kalau target jangka panjangnya yang pertama dari PSSI Kota Kendari khususnya, yang pertama bagaimana itu bisa kita menghasilkan juga klub. Minimal tidak ada klub dari Kota Kendari yang bisa tembus ke Liga 2. Itu sebenarnya target jangka panjang. Cuman memang dibutuhkan effort yang cukup besar. Betul. Kedua, seperti mungkin beberapa bulan lalu kan kayak Porda kan terlaksana di Kabupaten Buton dan Kota Kendari kan juara 1. Dapat emas. Jadi itu yang kita akan pertahankan kembali. Kemudian juga yang paling utama adalah bagaimana bisa kita mendapatkan bibit-bibit yang bagus, khususnya kita anak-anak muda, supaya Kota Kendari bisa menghasilkan Sadil Ramdhani yang baru. Betul. Karena patokannya sekarang Sultra itu Sadil Ramdhani. Ya. Seperti itu. Baik. Nah, Bang, saya juga pengen tanya soal lapangan nih, Bang. Ya. Kalau untuk Askot PSSI Kota Kendari itu persoalan lapangan gimana? Apakah punya lapangan sendiri atau mungkin anggota-anggota di bawahnya tuh masih latihan-latihan di lapangan umum atau seperti apa? Terkait fasilitas umum seperti lapangan, kalau PSSI kan dia kan induk organisasi. Lapangan itu memang menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota. Jadi memang di mana-mana lapangan sepak bola itu harus ada, dan itu masih menjadi domain dari pemerintah Kota Kendari. Kalau di dalam kota kan kita punya beberapa lapangan seperti
di Benua Ya. yang tiap sore itu ramai. Kemudian di lapangan Puatu, kita punya stadion Laki Dende, cuman mungkin masih dalam Tahap renovasi kalau tidak salah ya. pembangunan, cuman Iya. mungkin ada kendala sedikit. Iya, ada beberapa Iya, gesekan di sana. iya. Kalau jadi Ya, sebenarnya bagus buat perkembangan ini betul. sepak Sepak bola ya, tentunya khususnya ya. di Kota Kendari. Mm-mm. Iya. Baik, berarti kalau untuk sekarang masih pakai kayak lapangan Benua gitu ya, Bang ya? Begini, kalau untuk lapangan kan ini memang fasilitas umum dia. Iya. Ya, jadi memang kalau kita lebih ke pengelolaannya saja. Oke. Biasanya kalau pemerintah kota kan menunjuk satu instansi atau mungkin PSSI yang untuk mengurus ini lapangannya. Seperti itu. Oh, Infrastruktur seperti itu tetap menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota. Oke, berarti Ya. kalau untuk PSSI mengelolanya nih, terkait pengelolaan atau mungkin tergantung siapa yang ditunjuk sama pemerintah Ya, gitu. tergantung siapa yang ditunjuk oleh sama pemerintah. Tugasnya PSSI bagaimana menciptakan banyak pemain sepak bola. Oke, mencari bibit-bibit Ya, itu mencari tadi ya, Bang ya. bibit, ya. Baik. Nah, terakhir nih dari Bang Iya. Emil mungkin buat sobat podcast bisa jadi kita di rumah. Mungkin Iya. pesannya nih, Bang. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada utamanya pertama itu orang tua untuk bagaimana bisa mensupport anak-anaknya. Yang kedua, teman-teman komunitas. Jadi kita harus berterima kasih kepada teman-teman komunitas karena sampai hari ini mereka sangat tumbuh di Kota Kendari. Ya. Kemudian saya ingin mengajak juga kepada teman-teman pengusaha khususnya yang berada di Kota Kendari yang gila bola, ya mari kita bersama-sama membesarkan sepak bola di Kota Kendari. Seperti itu. Baik, luar Ya. biasa. Terima kasih kepada Ya. Bang Emil yang tentunya sudah memberikan informasi nih, dan tentunya pastinya ajakan-ajakan juga ya buat sobat podcast bisa jadi, apalagi ya tadi ya yang gila bola. Kalau Ya. kalian gila bola dan ingin menunjukkan dukungan kalian, ya ayo. PSSI sangat menerima ya Ya. Bang ya, dengan Kita terbuka. banget Ya. untuk orang-orang yang pastinya ingin mendukung kemajuan sepak bola di Kota Kendari. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu buat bintang tamu kita pada malam hari ini. Wah, luar biasa ngobrol-ngobrol kita pada hari ini, dan semoga apa yang jadi obrolan kita nih saat saya dan juga Bang Emil bisa memberikan manfaat kepada sobat podcast bisa jadi. Tidak terasa mungkin kita akhiri sampai sini ya Bang ya. Mungkin di lain waktu kita bakal ngobrol-ngobrol Siap. lagi. Dan buat sobat podcast bisa jadi, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah. Mungkin kalau bicara bola mungkin lebih santai aja di wilayah masing-masing. Maaf, sorry, salah. Salin. Salin informasi ini. Saya ingin mengajak pada kesempatan kali ini, mengajak khususnya teman-teman pengusaha di Kota Kendari. Mungkin yang gila sepak bola, supaya mau terlibat di dalam dunia sepak bola Kendari, karena apa? Tampak sekarang ini perkembangan sepak bola itu kan terlalu panjang dia bisa jalan ini. Perkembangan sepak bola di Kota Kendari itu terlalu panjang, salah jadi kata sakatul apa namanya?